bata-bata karena kebanyakan pakai narkoba. Kenapa sih ngusik bunda? Bunda siapa? Dia bukan bunda, dia kakek, dia transgender. Suruh dia ngaku dia transgender. Berani nggak? Jangan orang ngomong selalu dusta. Dia aja tidak mau mengakui kalau dia tebas tititnya. Susah war memang. Yang war tuh yang paling bener itu yang mengakui jati dirinya tuh cuman Solena Chaniago. Terus ada artis cilik tuh cowok yang sekarang juga udah jadi transgender juga dia ngaku. Gitu harus ngaku dong sama fansnya. Harusnya Bunda Korla, katanya orang yang lagi diagung-agungkan di Indonesia, yang followersnya banyak, pengikutnya. Lu kan LGBT, harusnya lu bersuara dong, bilang ke pemerintah supaya LGBT itu tidak di blacklist di TV nasional. Keluarkan suaramu, bantu teman-temanmu LGBT yang tidak dianggap di dunia pertelevisian sekarang. Ini gue cuma mau kasih tahu ya, untuk semua stasiun TV yang ada di Indonesia, Korla itu LGBT itu tidak boleh masuk TV. Itu sudah peraturan. No matter what, apapun transgendernya, transgender tidak boleh masuk di dunia pertelevisian. Kalau transgender boleh masuk ke dunia pertelevisian, berarti siapa? Komedian yang suka yang Om Tesi, boleh dong dia berperan sebagai perempuan. Jangan dibalas, jangan di blacklist. Ingat ya, buat semua stasiun TV di Indonesia, Korla itu transgender, ya. Jadi tidak boleh lagi masuk TV Indonesia, TV nasional. Gue sirik, gue nggak mungkin sirik sama transgender. Gue nggak mungkin sirik sama orang yang bekerja di rumah bordir bertahun-tahun. Ya, gue tidak mungkin. Jadi kalau kalian ngomong sirik ke gue, kalian salah alamat. Lucita Luna juga. Memang Lucita Luna sekarang masuk TV lagi? Tidak dia tidak boleh masuk TV lagi, Lucita Luna, karena transgender. Pokoknya buat semua TV nasional yang ada di Indonesia, ingat, peraturannya adalah transgender tidak boleh masuk TV nasional. Itu pertama yang mau gue bahas, ya. Kedua, gue appreciate banget Igun WhatsApp gue mau ngajakin ketemuan, tabayun segala macam, gue appreciate. Tapi gue balik lagi, kalau dia ketemu sama gue, ya apakah si Mahadukun itu akan sakit hati atau tidak? Tapi Igun di WhatsApp sudah menjelaskan dan segala macam. Buat gue itu sudah cukup. Dan gue nggak akan lagi ngebahas soal Igun ya, karena Igun sudah me-WhatsApp gue. Igun sudah me-WhatsApp gue dan dia mau ketemu sama gue abis dia pulang dari Dubai. Oke, itu udah case close. Ivan Gunawan case close. Karena dia WhatsApp gue, dia baik-baik sama gue, dia mau menjelaskan semuanya. Pertama, kedua, gue tidak akan pernah berhenti ngebacotin Mahadukun. Karena semalam ternyata hasil dari live Instagram dia masukin ke YouTube-nya, ke channel YouTube-nya. Yang akhirnya gue tonton dari awal sampai akhir, isinya kemunafikan, pencitraan, supaya masyarakat jelata ini, netizen menengah ke bawah ini, ya, tetap simpatik sama dia. Emang mulut gue kayak iblis baru tahu, makanya gue nggak mempan disantet, makanya gue nggak mempan didukunin. Paham nggak? Karena emang gue mulutnya kayak iblis, betul, itu gue akuin. Apalagi kalau gue lagi sewot. Kalian contoh tuh nanti ya, kalian kan ngefans sama Bunda Korla, kalian contoh hidupnya, kerja di rumah bordir, jadi lontong, dibayar cuma 20 euro, yang buat muasin supir-supir truk kalau di Indonesia sama supir taksi. Abis itu pakai deh narkoba. Contoh, itu contoh yang baik buat kalian. Jelek-jelekin siapa?
Gue nggak ada fitnah orang ya. Kalau gue fitnah, laporin aja gue ke polisi. Kalau gue fitnah, laporin ke polisi. Kan banyak kantor polisi buka. Kalian tuh sakit hati ya kalau dikasih tahu kenyataan ya. Sakit hati ya. Hah? Sakit hati kalau dikasih tahu kenyataan. Selama ini ternyata Korla itu transgender. Sakit hati ya. Sakit hati ya kalau dia ternyata sebagai transgender ngejual diri dari Paris ke Jerman. Sampai dia dikejar-kejar pajak, nggak bisa bayar pajak. Akhirnya dia peres-peres bilang mau liburan ke Indonesia. Karena dia tahu nyawanya tinggal sedikit. Sakit hati ya. Sakit hati ternyata dia kerja di rumah bordir selama ini. Kenapa dia kerja di McD? Karena rumah bordirnya ditutup sama pemerintah Jerman. Tahu nggak? Itu kenyataan. Itu bukan fitnah. Kalau fitnah, suruh dia laporin gue. Paspor dia kan masih Indonesia, cuma dia punya green card. Kalau gue fitnah dia, laporin gue ke polisi. Gue udah pegang semua datanya. Kalau dia ngelonte. Makanya fansnya dia banyak kan boti, LGBT. Kalau emang kata dia ini fansnya banyak, dari kalangan A sampai Z, suruh bantuin dong pemerintah, ngebantuin dia. Suruh ngomong juga sama dia, suruh bantu-bantu teman LGBT-nya. Masa lalu orang itu bukan masa lalu, itu masih dikerjakan. Kalau masa lalu tuh udah selesai. Kalau masa lalu tuh orang udah selesai jadi lonte, jadi orang lebih bener. Ini kan enggak, itu bukan masa lalu. Jadi lonte itu bukan masa lalu, masih dilakukan. Tapi nggak apa-apa dia ngelonte, itu urusan dia lah. Apalagi kan dia cowok. Nggak ada juga yang ngurusin perlonteannya dia. Tapi kan dia selalu bilang jangan dusta, jangan dusta, jangan dusta. Lu sendiri dusta sama kelamin lo. Lu sendiri dusta kalau lu lonte, kalau lu nggak mau ngaku. Lo hijrah ke luar negeri, lo bukan kerja bener, lo kerja di rumah bordir. Kalau di Jerman itu rumah bordir legal, tapi lo harus bayar pajak. Ingat lo punya anak cewek. Iya, untung gue punya anak cewek dan cowok yang gue ajarin di lingkungan yang benar. Gak mungkin akan kerja di rumah bordir. Gak usah cari pembenaran, Korla. Star syndrome lo tuh udah melalui batas. Lo ngomongin orang. Sampai si Mak Rosa yang ngebantuin dia tentang pajak mau diamnesti aja, dia suruh jilat meki rakitannya. Kan sinting. Rosa itu ternyata setelah gue cari tahu, ternyata dia punya otak, bukan orang bodoh. Dia kerja di bagian akunting di Jerman. Setidaknya dia punya otak. Gak kayak si Korla ngebacot doang. Bacot lo nih yang pakai kerudung juga nih. Mudah-mudahan anak lo jadi pecandu narkoba ya. Kayak si Korla. Untuk Holy Wing, hati-hati ya. Jangan sampai lo gak minta nomor pajaknya si Korla. Jangan sampai lo gak minta nomor pajaknya si Korla. Kalau gak lo berurusan nanti sama pemerintahan Jerman bagian pajak. Duit belum dibalikin. Kalau dibalikin gue tebar. Tenang aja, 100 juta mah nihil. 100 juta mah kecil buat gue. Ntar gue bagi-bagi ya kalau gue udah terima uangnya. Kalau orang Indonesia tuh paling gak bisa terima kenyataan yang disukainya transgender sama lonte. Kenapa dia kerja di McD? Karena rumah bordir di Jerman waktu COVID itu ditutup sama pemerintah. Akhirnya untuk menyambung hidupnya dia minta tolong sama temannya untuk cariin dia kerjaan, dan akhirnya dia dapat kerja di McD. Itu kenyataannya. Jangan marah, jangan bilang gue sirik.
Teh Mirzani ketangkep bugil Hotel Kempinski, mana fotonya? Kalau gue ada foto bugil ketangkepnya, mana? Ini yang kebanyakan buzzernya Mahadukun. Gak usah pakai buzzer buat nyerang gue. Fans lu tuh gak ada yang militan kayak fans gue. Gak usah pakai buzzer. Rumah Bordir itu apakah rumah pelacuran? Rumah pelacuran di Jerman. Sebelum dia ke Jerman, dia juga jadi pelacur di Paris. Dia itu pekerjaannya cuma pelacur. Pelacur laki, lanang yang udah operasi. Dibikin jadi Meki. Makanya jangan ngebacot terus, jangan ngedabrus. Gak kelar-kelar hidupnya nanti. Terus aja dia begitu. Gue laporin ke Embassy Jerman. Ayo aja, coba ya netizennya banyakin ngebully gue. Gue laporin dia ke Embassy Jerman bentar lagi. Gue laporin, gue bikin semuanya tercancel. Gue tuh orangnya jahat loh. Kalau udah kesel, jadi jangan bikin gue kesel. Kalau dia bener cewek gimana? Ayo buktiin. Gue punya datanya waktu dia jadi cowok, berubah jadi cewek. Ayo buktiin. Kalau gue bener gimana? Gue balikin. Kalau gue bener gimana? Kalau gue bener, gue punya identitas si Korla yang namanya bukan asli. Dia laki gimana? Kalau gue bener, dia ke Paris ngelonte, terus dia hijrah ke Jerman, dia jadi lonte juga yang legal, tinggal di rumah pelacuran, penampungan gimana? Gue gak akan koar-koar, gue gak akan ngomong kalau gue gak megang bukti. Belajar dari kasus Dito Mahendra ya. Gara-gara bacot gue, dia dicari KPK. Jangan sampai gara-gara bacot gue lagi, orang yang lagi lu idam-idamkan ya, dijemput sama kepolisian Jerman yang ada di Embassy Jerman di Jakarta. Jangan sampai. Ya lo jahat banget. Lebih jahat lagi orang yang gak mau ngaku sama dirinya sendiri. Munafik itu namanya. Munafik. Makanya dia kalau ngomong itu dia kebanyakan narkoba. Dulu dia pakai sabu, sekarang dia pakai kokain karena duitnya udah banyak dari saweran. Jadi uang-uang yang buat nyawer, orang-orang yang nyawer dia kemarin, uang lu dibeli narkoba. Sok-sokan pakai bilang kirimin aja ke saudara bunda. Uangnya udah dibeliin Al-Quran segala macam. Itu bohong. Sama dia itu diminta lagi uangnya ditransfer ke dia. Itu bohong. Mana buktinya kalau semua uang-uang yang dikasih sama para nyawer itu dibeliin Al-Quran? Mana videonya? Mana fotonya? Kalau dia gak pakai narkoba, ayo gue temenin dia untuk cek semuanya. Tes urin, tes darah, tes rambut. Kita buktiin dia narkoba atau enggak. Dia bukan narkoba, dia pecandu. Kalau di luar negeri, lo pakai narkoba gampang. Gak bakal ditangkap segampang kayak di Indonesia. Kalau di sini, kelar hidup lo pakai narkoba. Coba laporin langsung, jangan ngomong aja. Udah gue laporin ke Embassy Jerman. Tinggal tunggu aja. Gue gak suka orang nasihatin orang tapi gak bisa nasihatin diri sendiri. Cari berita di mana gue pernah fitnah orang. Gak ada. Semua orang ada masa lalu, betul. Tapi masa lalu itu dijadiin pelajaran. Bukannya lu gak ngaku sama masa lalu. Banyak orang yang punya masa lalu sukses. Baru digituin aja di Indonesia. Udah star syndrome.
Kenapa? Nih pada boti-boti pada marah nih boti-boti. Nggak seneng ya, mak lu gue bilang yang sebenarnya. Nggak terima ya. Nggak terima kalau yang kalian ngefanin selama ini bohongin kalian. Kalau dia bukan transgender. Nggak terima ya. Gue nggak ngomongin soal kelaminnya dia, tapi dia kalau ngomongin orang seolah-olah paling suci, paling bener. Ntar abis ini gue mau ngebahas soal Mahadukun. Sekarang gue mau bahas dulu si Korla Bencong, pecandu narkoba yang kabur dari Jerman, bilangnya mau liburan. Ternyata menghindari bayar pajak. Abis ini ntar gue bahas soal Mahadukun. Lu puas-puasin aja yang kata-katain gue. Yang penting gue bukan transgender. Yang penting gue gak pernah kerja di rumah pelacuran. Yang penting gue gak pernah tinggal di tempat penampungan. Lu live kata-ngatain gua Korla Bencong. Lu pikir gua gak bisa melakukan hal yang sama, Bencong? Udah gua bilang diem, bacot lo. Udah banci, jorok. Pantas lalu diusir dari tempat kontrak itu karena lu jorok. Udah pecandu, makanya badan lu bau tai. Sok-sok nolak pemberian barang dari artis, dari Raffi mau dikasih jam tangan. Iya karena itu on kamera. Coba itu gak on kamera, sama lu libas. Bencong itu rata-rata bencong kayak begitu, apalagi pecandu. Rata-rata licik, pasti dia udah merencanakan semuanya ini. Mendingan gue ngebacot daripada gue ngebohong. Mendingan gue ngebacot daripada hati gue busuk. Mendingan gue dibenci gara-gara gue jujur daripada gue disukai gara-gara pencitraan. Jadi lu mau ngatain gue apa, terserah. Yang penting udah ngebacot, gue udah kasih tahu. Korla itu bencong. Udah bencong, melacur. Dia gak punya pekerjaan selain pelacur. Dan dia pecandu. Nggak terima omongan gue, laporin gue ke polisi. Temen gue rata-rata bencong, iya tapi bencongnya nggak munafik kayak si Korla. Korla kan munafik, dia suruh orang jangan dusta. Lu sendiri mendustakan diri lo. Kalau lo emang nggak dusta, ya jujur sama diri lo sendiri. Kalau lo tuh bencong, lo itu kerja di rumah pelacuran. Pelacur, lu tuh baru nggak jadi pelacur gara-gara COVID. Rumah pelacuran lu itu, ya, yang di bawah pemerintahan Jerman ditutup sama pemerintah. Terus lu nggak punya pekerjaan dan lu nggak punya otak alias bego, makanya lu jadi pegawai di McD. Lu mau bilang gua apa? Terserah. Gua mau ngasih duit ke Korla 100 juta kek, gue gak mau ngasih 100 juta. Kalau dia udah masuk Indonesia dan ternyata dia jadi tukang dusta atau tukang bohong, atau dia memfitnah orang yang sudah baik sama dia, tetap gue sikat. Ingat omongan gue akan sikat orang-orang yang tukang dusta. Orang-orang yang banyak followersnya, tapi membuat followersnya, pengikutnya jadi bodoh kayak kalian. Gue akan memperbaikinya. Paham? Jadi gue mau kasih dia saweran kek, mau gue gak kasih dia saweran, kalau dia begitu sifatnya, gue yang akan bongkar. Mau kalian suka kek, mau kalian gak suka, itu urusan kalian. Karena kalian juga gak kenal sama gue anyway. Tapi kalian nonton. Mau gue tukang cari masalah kek, mau gue tukang cari ribut kek, terserah gue gak ngerugiin keluarga kalian. Emang lo siapa? Gue Nikita Mirzani. Emang aku siapa teh? Siapa aku?
Aku lah. Nah, gue Nikita Mirzani. Gue nggak bilang hidup gue bener. Who say that my hidup sudah benar? Gak ada yang bilang. Yang suka ngarang-ngarang. Fansnya pasti boti sama LGBT. Fansnya Korla tuh LGBT, boti yang nggak punya masa depan, yang hidupnya menghabiskan waktu di handphone. Jadi gue masih bisa memaklumi, gak ada masalah. Mantan napi memang iya. Emang kenapa? Masalah buat lo? Kalau gue mantan napi emang kenapa? Yang penting gue nggak pernah kerja di tempat pelacuran bertahun-tahun dan isi otak gue ada. Terus kenapa kalau gue mantan napi? Kenapa? Terus kenapa kalau gue kumpul kebo? Kenapa? Yang penting gue bukan bencong. Yang penting gue bukan pecandu narkoba. Kenapa emang? Mendingan mantan napi daripada mantan laki. Kenapa emang? Ngerugiin hidup lo gak gue kalau jadi mantan napi? Kenapa? Kenapa emang? Gue mantan napi juga bukan kasus-kasus besar. Paling undang-undang itu. Diciduk nangis, emang gue penjahat. Emang gue pemakai narkoba kayak Korla. Emang gue sok? Kok ditonton kalau gue sok? Emang gue sok? Terus kenapa kalau gue sok? Kok ditonton? Emang kenapa kalau gue mantan napi? Gue mantan napi bukan kasus narkoba. Gue bayar pajak setiap tahun. Gue bukan pembunuh kayak Sambo. Gue bukan penipu. Gue tidak pernah mendusta. Kelamin gue perempuan. Rahim gue bagus. Pekerjaan gue ada. Gue gak kabur dari negara gue untuk menghindari pajak. Jadi giliran dibui nangis. Of course gue nangis dibui, orang gue gak salah. Jangankan gue, rakyat jelata aja kalau dibui padahal salah tetap nangis. Yang jelas-jelas salah loh nangis. Apalagi gue yang gak salah. Ya of course lah gue nangis. Kalian tuh stupid ya. Pastilah gue nangis. Mulut lu sampah? Enggak, mulut gue menghasilkan uang. Mulut gue didengar sama pemerintah. Buktinya kemarin gue ngomong gitu aja, embassy Jerman langsung lihat story gue. Berarti gue mulutnya gak sampah. Mulut gue didengar sama pemerintah. Apalagi? Kalian mau ngomong apa lagi? Gue jawab. Kalian mau ngomong apa? Gue jawab. Kalian mau bully apa? Gue jawab. Apa? Menurut lu sampah, suka fitnah orang? Cari berita. Di mana gue suka fitnah orang? Cari. Kalau lu nemu, gue kasih tuh 100 jutanya yang nanti mau dibalikin. Gue kasih ke lu. Cari berita. Di mana gue suka fitnah? Cari. Lu busuk hati? Betul. Emang gue busuk hatinya. Apalagi sama orang jahat. Parah itu. Busuk banget. Tuh. Yang penting gue gak pernah main dukun. Gue kalau gak suka sama orang, gue labrak langsung. Gak usah pakai ilmu-ilmu hitam. Ayo. Apalagi? Ntar bahas mahadukunnya ntar. Gue mau bahas si bencong betingkah itu dulu. Si bencong betingkah itu lagi happy. Karena biasanya dia tinggal di rumah kumuh, rumah penampungan pelacur. Makanya dia happy sekarang, disambut, berenang,
diajakin foto sama orang dulu, ya nggak usah dulu waktu masih di Jerman aja. Orang mau deket dia ogah karena bau tai, karena dia jorok. Pecandu narkoba itu jorok, nggak ada yang mau. Sejak dia viral baru pada ngedeketin. Ya wajar, namanya orang butuh pansos kan. Pansosnya sama trans. Gue tidak pernah menyalahkan transgender, itu pilihan. Transgender itu pilihan, ya. Tapi kalau lu udah transgender, lu ngomongnya melenceng kemana-mana, bahkan sampai lu menyerang orang yang sudah membantu lu, itu nggak boleh. Itu harus ditindas. Itu harus ditindas. Oke? Kalian jangan emosi-emosi, masih pagi gue aja nggak teriak-teriak ngomongnya. Santai. Jangan emosi. Kalian ketak-ketik capek nggak? Udah makan belum? Karena kalau emosi atau mau ngetik itu butuh tenaga. Jadi kalian isi tenaga kalian makan. Pelacur dibayar